Hai guys, welcome to Sriyadi Channel. Channel di mana saya berbagi pengetahuan dan pengalaman bekerja di sektor pariwisata. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komen. Karena itulah di kesempatan yang baik ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada you guys semua atas support yang diberikan, masukan-masukan, respon positif, serta pertanyaan yang disampaikan. Karena dari itu semua, saya pribadi belajar banyak untuk menjadi lebih baik lagi. Dan saya berusaha untuk menyampaikan konten-konten yang sesuai dengan keinginan you guys semua. Guys, saya akan mulai menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita atas nama Brengsek Insyaf. Namanya Brengsek Insyaf. Pertanyaannya adalah, sampeyan kerja di kapal apa? Guys, sekarang ini saya tidak bekerja lagi di kapal pesiar. Tapi pekerjaan saya sekarang adalah sebagai instruktur di lembaga pelatihan pariwisata yang saya kelola sendiri, yaitu Puri Widya College yang beralamat di Singaraja, Bali. Dulu saya pernah kerja di kapal pesiar, yaitu bekerja untuk Carnival Cruise Line yang disingkat menjadi CCL, yaitu salah satu perusahaan kapal pesiar terbesar yang ada di dunia, yang sebagian besar home portnya berada di Miami, Florida. Saya bekerja untuk Carnival selama 9 tahun, yaitu dari tahun 97 sampai 2006. Saya lulus interview dengan posisi sebagai Dining Room Showfish Training College. Sehingga otomatis di kontrak pertama saya langsung join Dining Room Showfish Training College Carnival, yaitu mengikuti college selama 4 minggu, 2 minggu teori dan 2 minggu praktik langsung. Setelah lulus college, saya menjadi busboy. Apa tugas busboy? Tugas busboy saat itu adalah membantu pekerjaan waiter di dining room, melayani tamu-tamu saat makan dinner, dan juga bekerja di restoran dengan buffet style service pada saat breakfast dan lunch atau late night buffet. Saya bekerja sebagai seorang busboy selama 2 kontrak. Di kontrak ketiga, saya mendapat promosi sebagai seorang waiter. Nah, selanjutnya di kontrak kelima terjadi perubahan sistem dan saya mendapatkan posisi sebagai team head waiter sampai kontrak terakhir. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita, yaitu Brengsek Insyaf. Pertanyaan kedua yang saya jawab di video kali ini adalah datang dari saudara kita Komang Wahyuni. Nah, kalau melihat dari namanya pastilah ini dari Bali, yaitu Komang, artinya nomor 3 di keluarganya. Kemudian nama Wahyuni menunjukkan bahwa saudara kita ini adalah perempuan. Pertanyaannya adalah, mohon tentang housekeeping atau room attendant. Oke, room attendant kalau menurut saya itu sama dengan cabin steward atau stateroom steward. Kalau di hotel namanya adalah room boy, yaitu yang memiliki tugas utama membersihkan cabin tamu yang ada di kapal pesiar. Mudah-mudahan saudara kita Komang Wahyuni
menonton video ini, bahwa saya sudah banyak sekali share tentang materi-materi kapal pesiar, termasuk bagian housekeeping. Saya mulai menjelaskan dari pengertian kapal pesiar, fasilitas kapal pesiar, kemudian persiapan sebelum bekerja di kapal pesiar, cara melamar kerja di kapal pesiar, cara memperkenalkan diri saat mengikuti pre-interview dan saat mengikuti final interview, rangkuman pertanyaan interview di kapal pesiar, juga beberapa kosakata atau istilah yang wajib diketahui oleh kru member yang bekerja di kapal pesiar, 4 pertanyaan yang membuat gagal interview di kapal pesiar, dan lain-lain. Nah, itu sifatnya umum untuk semua posisi, termasuk untuk posisi di bagian housekeeping. Untuk bagian housekeeping sendiri, mengkhusus di bagian housekeeping, saya juga sudah membuatkan beberapa videonya, yaitu interview posisi hotel steward di kapal pesiar bagian pertama, interview posisi hotel steward di kapal pesiar bagian kedua, interview posisi hotel steward di kapal pesiar bagian ketiga. Saya buat materi, yaitu product knowledge housekeeping ini dalam 3 bagian, karena knowledge-nya lumayan banyak, tetapi tidak padat, guys. Kita semua sudah biasa mengerjakan pekerjaan di rumah, karena pada dasarnya pekerjaan di bagian housekeeping adalah bersih-bersih. Perbedaannya antara rumah kita dengan hotel adalah fasilitasnya. Misalnya kalau kamar kita tidak berisi AC. Yang ada adalah AC alami, yaitu dari angin. Demikian juga kamar kita tidak berisi bed cover. Mungkin yang ada adalah sarung. Terus tidak ada minibar di kamar kita. Kita juga jarang yang memiliki private bathroom. Kalaupun di rumah ada private bathroom atau bathroom yang digunakan bersama-sama, itu fasilitasnya tidak seperti yang ada di hotel. Yang ada cuman bak mandi menggunakan dayung. Tapi kalau di hotel ada hot and cold shower, ada bathtub, dan ada sink atau hand washing, yaitu tempat mencuci tangan. Toiletnya juga beda. Toilet duduk kalau di hotel, tetapi kalau kita di rumah mungkin toilet jongkok. Nah, itulah beberapa perbedaannya. Tapi basicnya sama, kerjaannya adalah bersih-bersih. Guys, you yang ingin bekerja di bagian housekeeping harus memiliki pengetahuan atau draft pengetahuan yang dibutuhkan sebagai pekerja di bagian housekeeping. Kita harus paham bahwa housekeeping itu adanya di mana. Housekeeping itu adanya di hotel, atau juga di lodgement, ataukah di bungalows, atau di homestay, dan lain sebagainya. Dari sini kita harus bisa memberikan definisi apakah hotel itu. Nah, itu sangat luas. Kalau kita ingin menyempitkan lagi, bahwa di setiap hotel ada beberapa department. Salah satunya adalah housekeeping department, yaitu bagian yang akan digeluti. Kita harus tahu definisi dari housekeeping department. Di housekeeping department ini ada beberapa bagian, yaitu houseman dan room boy. Apa tugas houseman? Apa tugas room boy? Kalau di kapal pesiar, houseman istilahnya adalah hotel steward, dan room boy istilahnya adalah cabin steward atau stateroom steward atau room attendant. Di beberapa kapal pesiar ada lagi pekerjaan atau posisi di antara
houseman dan cabin steward ini, yaitu asisten cabin steward atau asisten stateroom steward. Nah, ini tugas masing-masing bagian ini harus sudah dipahami. Houseman tugasnya membersihkan public area, asisten cabin steward tugasnya membantu cabin steward membersihkan cabin tamu, dan cabin steward tugasnya adalah membersihkan cabin tamu. Nah, itulah tugas utamanya. Setelah itu, apa yang harus dipahami? Untuk membersihkan baik itu public area maupun guest cabin, diperlukan cleaning equipment, yaitu alat-alat yang digunakan untuk membersihkan tempat-tempat tadi. Makanya you guys harus memiliki pengetahuan tentang cleaning equipment dengan fungsinya masing-masing. Berikutnya, karena tugas seorang cabin steward atau stateroom steward atau room attendant adalah membersihkan cabin tamu, harus tahu step by step atau procedure of cleaning guest cabin atau guest room. Kemudian dirinci lagi procedure atau step by step how to clean toilet bowl, step by step how to clean hand washing atau sink, step by step how to clean bathtub, step by step how to clean a floor of the bedroom, dan sebagainya. Itu guys harus kembangkan. Berikutnya, yang namanya hotel ada beberapa sign yang disebut dengan housekeeping sign. Harus ditambah terus pengetahuannya tentang housekeeping sign yang ada di hotel beserta artinya. Berikutnya adalah room status. Istilah-istilah room status yang ada di hotel. Itu adalah beberapa pengetahuan yang wajib you pahami. Selanjutnya, cara mengatasi atau the procedure of handling guest complaint. Pengetahuan yang lain adalah jenis-jenis kamar, jenis-jenis lantai, dan alat yang digunakan untuk membersihkan masing-masing jenis lantai. Yang terakhir adalah masalah-masalah yang muncul di bagian housekeeping dan cara mengatasinya. Nah, itu adalah hal-hal yang you guys harus siapkan, dan semua itu you guys harus latih di rumah setiap hari sebelum menghadapi interview dan disampaikan dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Indonesia. You guys bisa mencontoh dari video yang saya buat atau membuat kalimat sendiri atau using your own word. Guys, jika you melakukan ini, semakin sering you berlatih berbicara sendiri, maka akan semakin lancar. Semakin you menguasai materi. Ketika interview, you tidak akan berpikir lagi karena you akan otomatis bisa menjawab. Pengetahuan itu sudah ada di kepala you masing-masing. Sebagai tambahan, saya juga memberikan beberapa video seperti latihan berbicara bahasa Inggris untuk ke kapal pesiar bagian housekeeping. Nah, ini maksud saya tadi. Kalau tidak salah itu salah satu mahasiswa saya, yaitu Budi, yang menyampaikan materi itu. Nah, you guys latih seperti apa yang dilakukan oleh teman you Budi. Materi atau pengetahuan tentang housekeeping you presentasikan sendiri. 50 kosakata housekeeping di kapal pesiar. Nah, ini spesifik untuk housekeeping. Jadi dengan memahami semua materi ini, you guys tidak bakalan ragu-ragu lagi apa saya bisa lulus interview atau gagal. Tapi ingat, jangan dihafal, tapi pahami konsepnya. Mempelajari ini sangat-sangat gampang. You guys tidak perlu waktu lebih dari 3 hari untuk menguasai semua materi ini kalau you mengerti yang namanya grammar. Tapi kalau tidak mengerti yang namanya grammar, nanti sulit bisa menyampaikan materi sendiri atau dengan presentasi atau berlatih speaking sendiri. Dan mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh teman kita atau saudara kita, Komang Wahyuni.
Pertanyaan berikutnya yang saya jawab pada kesempatan kali ini adalah pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita, Erna May. Nah, kalau melihat dari namanya juga ini adalah perempuan. Pertanyaannya, kalau referensi kerja di fast food, bisa nggak kerja di kapal? Jawabannya, bisa. Tergantung dari posisi yang adik lamar, bahasa Inggris, dan pengetahuannya. Sangat diharapkan kalau you ingin bekerja di kapal pesiar di bagian FB Service agar bisa mendapatkan posisi yang bagus, sebaiknya memiliki pengalaman kerja di hotel bintang 4 atau hotel bintang 5. Karena menu di dining room di kapal pesiar tidak begitu beda dengan menu yang ada di hotel bintang 4 atau hotel bintang 5. Dan juga span of service-nya pun mirip, walaupun ada beberapa perbedaannya, tetapi dasarnya tidak begitu berbeda. Asal you guys bisa berbahasa Inggris dengan baik, memiliki pengetahuan yang bagus tentang posisi yang you guys ingin lamar, dan juga memiliki pengalaman kerja, you guys bisa bekerja di kapal pesiar. Tetapi kalau pengalaman kerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau dipersyaratkan oleh agent, maka you akan diturunkan sedikit posisinya. Mungkin tidak sesuai dengan harapan you, tetapi tetap di bagian FB Service. Solusinya bagaimana agar posisi yang you guys lamar sesuai dengan harapan? Ikuti saja masukan yang diberikan oleh agent. Kalau kondisinya seperti saudara kita Erna May, saya ingin memberikan solusi. Kenapa tidak? Ambil saja DW, yaitu sebagai daily worker di hotel bintang 4 atau bintang 5. Setelah you menjalani DW selama beberapa bulan, misalnya 3 bulan, you lamar ke agent. Jadi you sudah punya pengalaman kerja di hotel bintang 4 dan bintang 5. Apalagi dengan bahasa Inggris dan knowledge yang you tunjukkan bagus, maka agent tidak bakalan berpikir banyak dan you pun akan diberikan kesempatan. Apalagi nanti ada waktunya lagi untuk mengikuti final interview. Kapan final interview akan dilakukan? Mungkin 3 bulan setelah break, mungkin 6 bulan, atau mungkin 9 bulan. Kita tidak pernah tahu, karena tergantung dari kondisi perusahaan kapal pesiar sendiri. Kalau mereka memerlukan posisi yang you guys lamar, you bisa melamarnya. Tapi kalau tidak, ya tidak bisa. Berikutnya, tergantung dari kapan user datang ke agent untuk memberikan final interview. Jadi itu perlu waktu. Jika you guys memiliki situasi atau kondisi yang sama atau hampir sama dengan Erna, silahkan tambahkan knowledge you dari beberapa video yang sudah saya share. Saya berikan contohnya, yaitu yang pertama adalah rahasia lulus interview bagian FB Service di kapal pesiar. Ini sama dengan bagian housekeeping tadi. Jika you ingin bekerja di bagian FB Service, you harus punya draft di kepala you. Pengetahuan-pengetahuan apa saja yang you harus miliki untuk bisa bekerja di bagian FB Service. Yang pertama, bagian FB Service bekerja di restoran. You harus tahu apa itu restoran. Siapa-siapa saja yang bekerja di restoran. Misalnya waiter. Apa tugas waiter? Selama bekerja, bagaimana sekuennya? Bagaimana prosedurnya saat melayani tamu di restoran? Nah, itu you guys harus bisa menceritakan atau menjelaskan dalam bahasa Inggris. Pada saat you guys menceritakan prosedur step by step how to serve guys di restoran, you guys juga harus tahu English expression yang digunakan di masing-masing step. Selanjutnya yang you guys juga wajib ketahui adalah jenis-jenis service, cara mengatasi komplain atau how to handle guest complaint. Yang paling penting, menu knowledge. Dari menu knowledge, you harus paham ada breakfast, lunch, dinner. Kind of breakfast you harus kuasai. Di masing-masing kind of breakfast, apa saja item-item yang ada. Kalau lunch dan dinner menu, apa saja item-itemnya. You guys harus punya bagan menu di kepala you. Dan juga saus yang digunakan. Berikutnya, barulah case-case yang mungkin muncul di restoran. Saya juga share
pekerjaan dan penghasilan FB service di kapal pesiar. Ya, ini untuk pengetahuan, background knowledge sebelum you guys bekerja di kapal pesiar yang mengambil bagian FB service. Lanjutnya, ini sangat penting, latihan berbahasa Inggris untuk ke kapal pesiar posisi FB service. Pengetahuan yang saya sampaikan tadi, latih guys, sampaikan sendiri. You bisa rekam dengan HP, you putar kembali, jadi you tahu di sana bagaimana fluensinya, pengucapannya, intonasinya. You evaluasi, sehingga pada saat interview, you tidak bakalan gugup lagi. Karena semua jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh interviewee, baik itu pada saat pre maupun final, udah ada di kepala. Untuk melengkapi pengetahuan you, saya juga udah share video bahasa Inggris untuk waiter, waitress di kapal pesiar. Ada beberapa hal yang harus you guys sampaikan di kapal pesiar dan tidak pernah you sampaikan ketika bekerja di hotel. Karena bekerja di kapal pesiar dan di hotel berbeda. Yang pertama, bekerja di hotel udah ada gaji yang fix dari hotel dan tambahan dari service dan juga tip. Tetapi kalau di kapal pesiar, gaji di service itu kecil sekali. Sebagian besar penghasilan datang dari tip. Karena itulah di kapal pesiar seorang waiter waitress harus bekerja ekstra keras untuk menjamin bahwa goalnya melayani tamu, yaitu memuaskan tamu, sehingga tamu akan menghargainya dalam bentuk tip terwujud. Yang kedua, di hotel tidak ada batasan waktu untuk melayani tamu. Artinya, tamu bisa datang kapan saja dan pergi kapan saja. Tetapi di kapal pesiar ada yang namanya seating. Tamu harus datang pada waktu yang sudah ditentukan dan mereka juga meninggalkan dining room pada waktu yang sudah ditentukan karena akan ada tamu yang akan datang di seating berikutnya. Sehingga waiter yang bekerja di kapal pesiar harus bekerja ekstra cepat, harus bekerja secara efektif dan efisien. Guys, satu lagi video yang you wajib tonton jika ingin bekerja di bagian FB service, yaitu cara menjadi professional waiter di kapal pesiar. Ini tidak hanya khusus untuk di kapal pesiar saja, dimanapun you guys bekerja, ini sangat penting. Nah guys, lagi sekali saya ingin sampaikan bahwa jika you ingin bekerja di kapal pesiar dan mengambil bagian FB service, sebaiknya lah mencari pengalaman kerja di hotel bintang 4 atau bintang 5, sehingga you sudah terbiasa dengan menu-menu yang nanti akan you lihat di dining room di kapal pesiar. Berikutnya adalah bahasa Inggris terus ditingkatkan. Lagi dan lagi saya tekankan bahwa bahasa Inggris itu sangat penting untuk berkarir di kapal pesiar. Itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, dan saya akan lanjutkan lagi di video-video berikutnya. Lagi sekali, saya berterima kasih atas semua support, dukungan, masukan, pertanyaan, dan respon positif dari you guys semua. Dan juga saya minta maaf kalau saya belum bisa menjawab semua pertanyaan sekarang. Guys, thanks for watching. I hope you found it useful. And whatsoever you do, I wish you all the best. Stay happy and stay healthy.